lalui layaknya di bawah awan kelabu. Mungkin karena terlalu lama tanpa pacar dan tidak memiliki kawan yang seimbang ataupun setipe. Setiap hari hanya di depan laptop dan menonton YouTube serta membaca berbagai artikel hingga aku menemukan suatu informasi menarik tentang liburan ke suatu pulau. Maaf, nama pulau dan provinsi apalagi kabupatennya terpaksa tak bisa kusebut karena khawatir akan menyinggung penghuninya dan menghambat pertumbuhan perekonomian di sana. Sejak awal keberangkatan, aku sudah ragu untuk pergi ke sana, apalagi hanya sendiri. Pertama, hujan deras sempat menunda jadwal berangkat sehingga aku tertinggal travel. Kedua, travelku pecah ban di jalan hutan lindung. Dan yang ketiga, bos menelpon untuk mengajakku keluar kota. Tapi waktu itu hasrat ingin menikmati kesendirian di suatu pulau serta berharap di sana akan mendapatkan yang tercantik. Sungguh menggebu. Saat aku tiba di dermaga, alangkah indah sunsetnya. Cahaya putih keemasan bercermin di permukaan air garam. Bayang ini tertuju pada diri sendiri yang sedang merebahkan tubuh di atas pasir putih dan di bawah kecantikan sinar bulan. Tentu sembari mendengar debur ombak dan desir nyiru melambai seraya mereguk air kelapa muda. Pemandangan sepanjang pelayaran di atas kapal kecil pun tak kalah menyenangkan. Meski aku duduk di antara orang berpacaran serta sanak keluarga yang ingin liburan, aku merasakan sensasi luar biasa dan takkan terlupa. Angin laut membelai rambutku hingga mengenyirkan dahi. Walau telah memakai kacamata hitam, dalam hatiku sendiri di pulau sana tentu takkan merasa sepi apatah lagi gundah gulana tanpa tepi. Sekitar 30 menit dalam pelayaran, aku pun sampai di pulau yang amat didambakan. Pohon-pohon kelapa berbaris rapih. Jaraknya dari pantai sekitar 20 meter. Pasir putihnya halus dan teramat luas, sehingga dapat dijadikan sebagai area bermain bola dan voli, atau dapat dimanfaatkan sebagai area lari-larian bagi yang sedang kasmaran. Sebelum memasukkan tubuh dan barang ke dalam kamar yang telah terpesan, aku memerhatikan sekitar penginapan. Meski ramai orang, tapi suasana aneh dan sepi begitu terasa hingga bulu punggungku berdiri. Segera aku nyalakan AC, lalu merebahkan tubuh sejenak. Panas laut di sepanjang pelayaran masih amat terasa, bahkan dari tiap helai rambut hingga selah kuku kaki. Tepat di kedua mataku, TikTok jam seperti detak jantung. Aku yang sesaat terlelap, seketika terduduk karena kaget. Pocong bermata hitam penuh belatung, seolah-olah ingin menindihku. Sosok itu berdiri kemudian seperti ingin menjatuhkan tubuhnya di badanku. Aku pun menghela napas lalu segera membuka seluruh pakaian. Pikirku, tubuh yang lelah menghadirkan bayang cekam. Karena itu, aku mesti segera mandi dan gosok gigi. Pernah tanpa sengaja aku membaca suatu artikel tentang gangguan gaib yang intens di dalam kamar mandi. Berdasar artikel tersebut, gangguan yang terjadi tidak sekadar lampu yang mati atau berkedip, tapi gangguannya bisa dari bisikan serta sentuhan. Bahkan di permukaan air, sosok gaib bisa menampakkan wajah seramnya. Artikel yang kubaca bisa benar, tapi bisa juga sosok gaib di tempatku menginap ini mempunyai energi dendam sehingga selalu menggangguku. Hal itu ditujukan supaya permasalahannya dapat terselesaikan. Dengan begitu, arwahnya tenang karena tidak ada lagi yang rancu, baik di pikiran masyarakat maupun keluarganya. Mula-mula, aku mendengar bisikan yang memanggil. Hai, bulu punggung pun serseran mendengar bisik yang senada dengan suara perempuan. Aku masih tak menghiraukan. Aku asik saja menggosok punggung hingga kepala sampai ujung kaki. Tapi tengkuku seolah ada yang menampar.
Aku sangat kesakitan hingga menghentikan proses penyabunan. Kuatnya gangguan gaib di tempat yang lembab memang tidak kupungkiri. Gayung yang kuletakkan di pinggir bak mandi pun terjatuh karena seperti ada yang melempar. Sampai gayung itu menumbur tembok. Karena seluruh tubuhku masih penuh sabun dan kepalaku masih berbusa, maka lekas ku ambil gayung itu. Namun, seolah ada yang menahan benda itu. Rasa takut dan emosi bercampur. Sekuat tenaga, ku tarik gayung hingga terpental ke belakang dan betapa sakit kepala ini karena membentur bak yang terbuat dari bata, semen dan pasir. Jantungku berdebar dan tubuhku berkeringat. Lekas ku guyur seluruh tubuh. Tak sempat lagi aku mengeringkan badan di dalam kamar mandi. Lantai kamar pun basah karena cucuran air dari kepala hingga betis. Jarak rumahku dari pulau ini bukanlah 1 kilo atau 20 kilometer. Untuk ke pulau ini membutuhkan waktu tak kurang dari setengah hari. Jelas aku mesti menginap di antara kengeriang dan sangat menakutkan. Aku sudah membuka semua aplikasi travel tujuan kabupaten menuju kota. Semuanya sudah penuh dan itu berarti aku mesti menunggu esok. Debur ombak yang bermain dengan pantai terdengar, serta cahaya bulan tampak seperti berenang di permukaan air garam. Sepia namanya, batinku dalam hati saat mengintip pemandangan dari balik jendela. Aku tidak mau terus-terusan dihantui. Setelah menyisir rambut yang masih basah dan setelah merapikan kemeja berciri khas pantai, aku pun bersiap menuju restoran untuk mengambil jatah makan malam. Sisir yang kubawa dari rumah pun telah tergeletak di lorong lemari. Sekilat, aku kembali menoleh ke cermin. Ketika mata ini nyaris memandang pintu, aku melihat wajah perempuan berlumur darah dan matanya penuh belatung. Hewan berjenis ulat yang kerap bergeliat itu seakan air mata yang membasahi pipinya. Tapi saat pandangan ini kembali ke kaca bening, penglihatan itu menghilang. Begitu panjang aku menghirup napas dan helaannya sungguh kencang. Rasanya aku ingin merebahkan tubuh. Kepala aku rada pusing. Entah apakah aliran darahku cepat atau justru lambat. Yang jelas aku sangat mengkhawatirkan kesehatan. Di atas kasur yang spray dan selimutnya masih rapi, aku duduk seraya mengusap-usap wajah. Tak ku ketahui yang sedang terjadi. Yang ku bisa hanya berharap dan berdoa. Tapi gangguan itu belum usai. Aku merasa seperti ada makhluk yang memerhatikan dari jendela. Letak ventilasi itu tepat di kepala kasur. Aku tak mengerti kenapa masih diam di kamar ini. Akan lebih baik jika aku segera pergi dari ruang yang secara tiba-tiba lampunya mati. Aku berteriak tapi seorang pun tak ada yang mendengar. Sangat aneh, suara dari kamar ini seperti teredam. Di dalam kegelapan, pelan kuarahkan pandang ke jendela. Sosok pocong diam dan fokus mengarahkan mata hitam. Keringatku mengucur deras dari kening hingga sekujur tubuh. Gontai, sosok itu melayang hingga seakan aku berada dalam ruang hampa. Seolah-olah aku berada di satu petak tanah yang kanan, kiri, depan dan belakangnya adalah jurang. Dan di antaraku adalah hewan-hewan buas. Liburan yang tentu saja tidak akan kulupa. Aku lemas dan tak berdaya, tergeletak di atas ranjang mahal. Borok-borok menikmati sejuknya semilir pantai. Aku terkurung selimut hitam. Selimut yang berada di kaki ranjang secara tak terduga terbang hingga menutupi seluruh tubuhku. Napasku tersengal dan tak sanggup berkata apalagi berteriak. Yang lebih menakutkan, pocong tidur di sebelahku. Kalian pasti tidak mempercayai. Pocong itu menghadap tepat kedua bola mataku dan posisiku adalah miring mengarahnya. Ketika mencapai puncak ketakutan, aku tersadar dan seketika lampu kembali menyala. Aku mendengar suara ketukan pintu dan panggilan.
Aku mendengar suara laki-laki berusia 45 tahunan. Langsung saja aku membuka mata, dan di sekelilingku sudah ada seorang laki-laki serta satu perempuan. Laki-laki itu mengenalkan namanya adalah Reza. Dia pengelola dari pulau wisata serta penginapan tersebut. Sedangkan seorang perempuan itu adalah pelayan yang mengantar makanan dan minuman untukku. Menurutnya, aku telah tak sadar selama 1 malam. Aku pun terkejut karena terbangun di kamar yang berbeda. Dia menjelaskan yang memberiku ruang itu adalah pegawai baru. Kamarnya memang tidak boleh disewakan lagi oleh siapapun. Karena masih 1 hari bekerja, maka pegawainya tidak mengetahui. Atas nama destinasi wisata, Reza pun meminta maaf. Menurut Reza, dulu pernah ada pembunuhan di kamar mencekam itu. Korbannya adalah seorang perempuan. Pembunuhan tersebut telah direncanakan. Ketika ditemukan, mayat perempuan itu sudah berkain kafan lengkap ikatan tali pocongnya. Tapi sampai saat ini, pihak kepolisian pun belum menemukan pelaku dan belum mengetahui motif pembunuhan. Mula-mula, pihaknya masih menyewakan kamar tersebut. Hal itu mesti diurungkan karena salah satu pegawai yang bertugas membersihkan ruangan selalu menerima gangguan, terutama ketika malam. Karena peristiwa yang selalu menakutkan, maka pegawainya itu mengundurkan diri. Selain itu, pasangan turis asal Kanada nyaris bunuh diri karena melihat sosok pocong yang begitu menakutkan. Menurut Reza, sepasang turis itu melihat pocong melayang hingga tanpa jarak dengan mereka. Setelah hidung pocong dan hidung mereka saling menyentuh, terdengar geraman yang amat menakutkan hingga angin seakan berkumpul. Belum lagi bau busuk yang menyengat serta belatung yang bergelayut bercampur dengan limbah hitam pocong. Jelas aku tak akan melanjutkan liburan di pulau ini. Meski Reza telah meminta maaf dan menceritakan semua, dan walau aku mendapat kamar yang lebih bagus dan wangi. Matahari masih setengah dewasa, aku naik ke kapal karena travel yang akan mengantarku pulang telah menunggu di dermaga. Sebelum meninggalkan pulau, lebih dulu kupandang pengalaman yang paling berkesan. Selamat tinggal Pulau Sunyi. Batinku lalu memejamkan mata dan menutup kaca jendela. 2021